Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pada hari ini insyaallah kita akan mulai mengkaji satu materi yang berkaitan tentang ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Kita mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, atau kita kenal dengan Imam Ghazali. Kitab ini judulnya Jawahirul Quran, yang secara bahasa diartikan sebagai permata-permata Al-Quran, atau untayan permata atau mutiara Al-Quran. Disebut dengan Jawahirul Quran karena menurut Imam Ghazali, Al-Quran ini jauhar secara bahasa itu artinya permata. Permata berarti sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat berharga. Kemudian jauhar juga bisa berarti inti. Artinya Imam Ghazali mengatakan, seakan ingin mengatakan bahwasannya Al-Quran itu sesuatu yang berharga, sehingga harus benar-benar dikaji, ditadaburi, kemudian diambil pelajaran, hikmah, ibrah, petunjuk dan lain sebagainya. Selain itu, jauhar berarti inti. Maksudnya Imam Ghazali ingin mengajak kita untuk mengkaji Al-Quran benar-benar masuk ke dalam intinya. Bukan hanya mempelajari Al-Quran dari sisi luarnya saja, atau dari sisi kulitnya. Tapi kita ingin masuk mempelajari Al-Quran langsung ke dasar inti sesuatu. Itulah kitab ini disebut dengan Jawahirul Quran. Ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang kitab ini, maka alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu. Kita mengkaji dulu sejarah hidup atau biografi dari penulisnya, yaitu Imam Ghazali. Imam Ghazali ini seorang ulama yang sudah sangat terkenal, apalagi bagi kita masyarakat Indonesia yang kebanyakan memakai mazhab Imam Syafi'i. Imam Ghazali adalah salah satu ulama yang bermadzhab Syafi'i, yang beliau memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perkembangan ilmu Islam. Beliau selain seorang ulama, beliau juga filosof, beliau juga sufi, beliau juga pemikir, ya kan? Dan lain sebagainya. Maka kita akan berkenalan secara singkat, membaca biografi atau sejarah hidup dari Al-Imam Al-Ghazali, penulis kitab Jawahirul Quran. Tarjamatu Hayatil Imam Al-Ghazali. Sejarah perjalanan atau biografi hidup Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Al-Imam Al-Ghazali huwa Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau punya kunyah Abu Hamid. Ulama-ulama dulu kita banyak memiliki kunyah-kunyah. Ada Abu Abdillah, Imam Ahmad bin Hanbal, ya kan? Kemudian ada Abu Zakaria, Imam Nawawi. Bahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki kunyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memiliki kunyah Abul Qasim, yaitu ayahnya Al-Qasim, karena anak beliau laki-laki yang pertama adalah Al-Qasim. Kemudian bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang tidak memiliki anak pun beliau punya kunyah juga, yaitu Ummu Abdillah, ya, mengikut kepada anak dari saudarinya Asma binti Abu Bakar. Artinya kunyah itu suatu gelaran yang diberikan, ya, biasanya digunakan dengan nama pertama dari anak dia, tapi nggak selalunya begitu. Ada juga kunyah berdasarkan dengan hal-hal yang lainnya, seperti kita kenal Abu Hurairah, ada Abu Dzar, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu belum tentu sesuai dengan nama anaknya. Imam Ghazali punya kunyah Abu Hamid.
Muhammad, nama aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi beliau nama aslinya Muhammad. Kemudian bapaknya, ayahnya juga namanya Muhammad. Makanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali al-mulaqab Hujjatul Islam. Beliau dijuluki dengan Hujjatul Islam. Hujjatul Islam berarti argumen Islam. Artinya beliau dengan kecerdasannya, dengan kepakarannya, dengan keilmuannya yang sedemikian luas, beliau menjadi argumen bagi Islam untuk mengalahkan musuh-musuhnya, sebagai jawaban bagi orang-orang yang meragukan Islam, baik dari dalam maupun dari luar. Ketika Imam Ghazali hidup, Islam banyak terpengaruh dengan kajian-kajian filsafat yang berasal dari Yunani, kemudian juga dari Persia, ya, yang masih orang-orang kaum muslimin yang dulu terpengaruh dengan peradaban Persia atau adat istiadat Persia, mungkin masih kebawa begitu, sehingga ada aliran kebatinan, ada juga aliran-aliran filsafat sedemikian rupa begitu. Nah, Imam Ghazali ini beliau banyak juga berdebat dengan orang-orang seperti itu, membantah pemikiran-pemikiran mereka yang tidak sesuai dengan Islam, termasuk masalah tasawuf. Maka ada tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni. Imam Ghazali ini salah satu ulama yang menjadi pelopor tasawuf sunni, tasawuf yang berdasarkan kepada syariat Islam, bukan tasawuf yang berlebihan sehingga ada wahdatul wujud, kemudian ada tahallul dan lain sebagainya, ya. Nah, beliau juga punya gelaran Zainuddin. Zainuddin artinya cahaya agama. At-Tusi, beliau berasal dari Tus, al-faqih asy-Syafi'i. Beliau adalah pakar fikih, ulama fikih bermadzhab Syafi'i. Wulida bi Tus sanata 50 wa 400. Beliau dilahirkan di suatu daerah namanya Tus, yaitu daerah yang ada di Khurasan, di kawasan Persia. Sekarang kalau saya tidak salah yang ada di bawah kekuasaan Iran yang sekarang menjadi negara Iran. Sanata 50 wa 400, di tahun 450 Hijriah, abad kelima beliau hidup. Wa yuhka anna walidahu kana salihan la ya'kulu illa ma kasaba yaduhu. Dan ayahnya ini diceritakan beliau adalah orang yang salih. Beliau tidak mau makan kecuali hasil dari usaha tangannya. Ya'malu fi ghazlis suf wa yabi'uhu fi dukanihi. Beliau itu memintal kain, makanya disebut Al-Ghazali, memintal kain atau menjahit kain suf, kain-kain yang tebal seperti wol seperti itu, ya. Kemudian dijual di tokonya. Beliau memiliki toko. Ini ayahnya Imam Ghazali, maka disebut Ghazali, ya, karena beliau memintal suf. Walamma hadarathul wafatu awsa bihi wa bi akhihi Ahmad ila sadiqin lahu mutasawwifin wa min ahlil khairi wa qala lahu. Ketika ayahnya ini meninggal, ya, beliau mewasiatkan Imam Ghazali dan saudaranya. Imam Ghazali punya saudara namanya Ahmad, beliau Imam Ghazali namanya Muhammad, dan adiknya saudaranya namanya Ahmad, ya. Diwasiatkan artinya dititipkan kepada kawan beliau, kawan ayahnya Imam Ghazali, yang beliau adalah seorang sufi min ahlil khair, orang yang baik. Wa qala lahu, beliau mewasiatkan dengan berkata, ayahnya Imam Ghazali, innali la ta'assufan 'aziman 'ala ta'allumil khat wa ashtahi istidraka ma fatani fi waladayya hadzaini fa'allimhuma. Saya ini, bapaknya Imam Ghazali, ya, saya ini tidak banyak belajar tentang khat, ya, dan saya ingin anak saya banyak belajar tentang hal itu. Artinya saya ketinggalan atau kehilangan kesempatan untuk banyak belajar khat. Nah, saya ingin anak saya ini belajar itu. Saya titipkan kepada kamu, tolong ajarkan mereka berdua. Wala 'alaika an tunfidha fi dzalika jami'a ma ukhlifuhu lahuma. Dan tidak masalah kamu menghabiskan semua harta yang aku tinggalkan untuk mereka. Artinya yang penting kamu ajarkan ini kepada anakku Muhammad dan Ahmad. Dan kalaupun dengan kamu mengajari itu, semua harta yang aku tinggalkan ini habis, tidak masalah, kamu pakai saja, ya kan? Falamma mata aqbala sufi ala ta'limihima ila an fana dzalikal an-nazaru al-yasiru alladhi khallafahu lahuma abuhuma.
Kemudian ketika ayahnya meninggal, maka orang sufi itu pun mengajarkan Muhammad dan Ahmad ini seperti apa yang diwasiatkan oleh ayah Imam Ghazali, sampai habis bekal yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, oleh orang tuanya dari kedua anak tiri dia, Muhammad dan Ahmad. Faqala lahuma, sahabat bapaknya Imam Ghazali ini kemudian mengatakan, i'lama anni qad anfaqtu alaikuma ma kana lakuma. Ketahuilah wahai Muhammad dan Ahmad, Imam Ghazali dan adiknya, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku sudah menghabiskan semua harta yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Wa ana rajulun minal faqri la malali wasiyakuma bihi. Aku ini orang yang juga fakir, aku tidak memiliki apa-apa. Ya, jadi uang yang dititipkan oleh ayahmu untuk bekal pembelajaran kamu ini sudah habis, sementara aku orang miskin. Aku juga tidak bisa membiayai kamu berdua. Fa'ara an talja'a ila madrasatin. Maka aku ingin kamu belajar di suatu madrasah, fa innakuma min talabatil ilmi, karena kalian berdua adalah di antara pembelajar ilmu. Fa yahsulu lakuma qutun yu'inukuma ala waqtikuma. Dengan kamu sekolah itu kamu mendapatkan makanan. Karena mendapatkan makanan, ya mungkin dulu ada beasiswa ya yang disediakan oleh pemerintah untuk orang-orang yang belajar, sehingga disuruh kamu belajar di sekolah. Nanti dengan di sekolah itu kamu akan mendapatkan makanan yang bisa menghemat waktumu supaya kamu tidak perlu mencari makan. Fa fa'ala dzalika, kemudian keduanya melakukan. Imam Ghazali yang bernama Muhammad dengan adiknya kemudian melakukan apa yang dinasihatkan oleh saudara bapaknya tadi ya. Wa kana huwa sabab fi sa'adatihima wal 'uluwi darajatihima, dan inilah menjadi penyebab kesenangan mereka dan juga ketinggian derajat mereka berdua, Imam Ghazali dan saudaranya. Wa kana al-Ghazali yuhki dzalika wa yaqul. Kemudian Imam Ghazali pernah menceritakan tentang peristiwa ini. Beliau mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah. Kami pernah belajar bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu tidak mau datang kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami pertama belajar ini ya masuk ke madrasah hanya supaya mendapatkan makanan kan. Hanya supaya mendapatkan makanan tadi, karena memang sudah nggak ada bekal lagi, nggak ada yang bisa dinafkahkan, sehingga beliau disuruh ke madrasah supaya bisa dapat makanan. Nah, Imam Ghazali mengatakan kami pernah belajar itu untuk itu, tapi ilmu nggak datang kecuali jika dia dimaksudkan, ditujukan, diikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala. Waqad kana walidul Ghazali rahimahullahu taala yatufu 'alal mutafaqqihati. Dan ayahnya Imam Ghazali ini termasuk ulama yang suka mendatangi majelis-majelis ilmu. Beliau berkeliling mendatangi ulama-ulama. Wa yujalisuhum, beliau bermajelis dengan mereka. Wa yatawaffaru ala khidmatihim, beliau juga membantu keperluan para ulama itu. Jadi beliau mendatangi para ulama, bermajelis dengan mereka, keperluan mereka yang bisa beliau bantu. Ayah Imam Ghazali ini beliau bantu. Wa yajiddu fi al-ihsan ilaihim, beliau juga sungguh-sungguh ketika berbuat baik kepada mereka para ulama. Wan nafaqati bima yumkinuhu alaihim, bahkan kadang-kadang memberikan sebagian dari hartanya untuk para ahli fikih dan ulama itu. Wa kana idza sami'a kalamahum baka wa tadarru'a. Ayah Imam Ghazali ini ketika mendengar nasihat-nasihat dari para ulama, beliau tersungkur dan beliau sering menangis. Nah, ini kebaikan ayah Imam Ghazali. Tadi sudah disinggung di awal pembahasan, Imam Ghazali ini ayahnya termasuk orang yang saleh. Kan? Beliau tidak mau makan kecuali dengan hasil tangannya. Dan selain itu beliau juga suka datang ke majelis ilmu, bersilaturahim ke ulama, membantu mereka, bahkan berbuat baik kepada mereka, mensedekahkan sebagian harta yang bisa beliau berikan untuk mereka para ulama. Wa kana idza sami'a kalamahum baka wa tadarra'a wa sa'ala Allah an yarzuqahu ibnan wa'idhan wa yaj'alahu faqihan. Setiap kali ayah dari Imam Ghazali ini bermajelis ya, melihat seorang ulama, beliau berharap anaknya Imam Ghazali ini bisa menjadi ulama seperti ulama yang beliau lihat. Jadi ketika beliau ngaji tafsir, beliau berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku ini ahli tafsir. Ketika beliau mengkaji kitab atau ikut majelis ilmu hadis, maka beliau berdoa, ya Allah jadikan anakku Ghazali ini Muhammad ya, menjadi ahli hadis.
ketika beliau bermajlis ya, dalam pembahasan fikih umpamanya, maka beliau juga berdoa, ya Allah jadikanlah anakku ini Muhammad ini menjadi ahli fikih. Fastajaballahu da'watahu, dan Allah menjawab doanya ini. Dengan apa? Dengan dijadikan Imam Ghazali adalah ulama ensiklopedis, ulama yang pakar dalam banyak bidang ilmu, tafsir iya, fikih apalagi, ilmu filsafat iya, filsafat Islam, kemudian ilmu tasawuf iya, hadis juga iya, ilmu-ilmu dakwah, tazkiyatun nafs juga iya. Sangat banyak keilmuan yang dikuasai oleh Imam Ghazali. Ini berkat doa yang disampaikan oleh ayahnya setiap kali bermajelis dengan ulama. Ini juga bisa kita contoh kalau kita ingin anak kita ya, supaya menjadi orang yang baik. Kita bisa berdoa ketika kita melihat seseorang, ya Allah jadikanlah anakku seperti dia. Amma Abu Hamid fakana afqaha aqranihi, dan Abu Hamid Imam Ghazali ini ketika belajar beliau termasuk orang yang paling cerdas di antara kawan-kawannya. Wa imama ahli zamanihi, dan beliau di daulat sebagai imam gitu ya. Beliau adalah tokoh di zamannya. Wa amma Ahmad, sementara Ahmad saudaranya beliau Imam Ghazali namanya Muhammad, saudaranya namanya Ahmad, fakana wa'idhan. Saudaranya ini juga seorang ulama. Beliau seorang wa'id, ya penceramah gitu lah. Orang yang biasa memberikan nasihat atau mubaligh atau dai. Talinus summu as-sakhuru 'inda sima'i tahdhirihi, yang beliau itu mampu membuka hati-hati yang tuli atau telinga-telinga yang tuli. Ya, artinya kalau orang ini tertutup untuk hatinya dengan nasihat yang disampaikan oleh Ahmad, saudaranya Imam Ghazali ini, beliau bisa terbuka. Talinus sum. Ya. Wa tarta'idu faraidul hadirina fi majalisi tadhkirihi. Faraisu al-hadirina fi majalisi tadhkirihi. Dan orang merasa gemetar ketika mendengar nasihat-nasihat yang disampaikan oleh saudaranya Imam Ghazali, Ahmad. Ini ada satu pelajaran, bahwasanya kebaikan seorang anak itu tidak lepas dari kebaikan ayahnya. Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad, mereka menjadi orang yang baik, menjadi ulama, menjadi ahli agama, bermanfaat bagi orang lain karena memang berasal dari ayah yang baik. Ayahnya sedemikian rupa baik, saleh, ya, wara', menjaga makanannya, menjaga apa yang dia konsumsi sehingga tidak salah atau tidak mengherankan melahirkan dua anak yang istimewa seperti itu. Qara al-Ghazali fi sabahu tarfan min al-fiqh ala Ahmad Muhammad Ar-Radhakani. Beliau belajar fikih dari seorang ulama namanya Muhammad Ar-Radhakani. Thumma qadima ba'da dzalika ila Naisabur. Kemudian beliau datang ke suatu daerah namanya Naisabur. Walazama Imam al-Haramaini Abul Ma'ali al-Juwaini. Kemudian beliau bermulazamah, berguru secara terus-menerus dengan Imam al-Juwaini yang disebut dengan Imamul Haramain. Wajadda wajtahada hatta bara'a fil madhab. Imam Ghazali bersungguh-sungguh berusaha benar-benar dalam belajar ilmu fikih ini sehingga beliau menjadi salah satu tokoh dalam madhab Imam Syafi'i. Wal khilaf wal jadal, dalam masalah khilafiyah, masalah perselisihan, wal jadal, masalah perdebatan, karena ulama kita dulu juga terbiasa dengan berdebat, artinya menyampaikan diskusi-diskusi terkait dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Imam Ghazali juga termasuk pakar dalam hal ini. Wal mantiq, dalam ilmu mantiq, logika. Wa qara' al hikmah, beliau juga belajar filsafat. Wal falsafah wa ahkama kulla dzalika, dan beliau menjadi pakar dalam semua itu. Artinya beliau kompeten di semua bidang keilmuan itu. Wa fahima kalama ahli hadhil ulum, dia memahami perkataan pakar-pakar dari ilmu itu. Karena ada orang yang pakar fikih belum tentu pakar filsafat. Orang yang pakar filsafat dia mampu memahami bahasa-bahasa filsafat, belum tentu dia memahami bahasa-bahasa kitab fikih begitu. Imam Ghazali ini semua beliau pahami. Wa tasadda lirraddi 'alaihim wa ibtali da'awihim. Dan bahkan kalau menemukan perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan Islam, Imam Ghazali akan membantah pendapat-pendapat mereka. Wa sannafa fi kulli fannin min hadhihi al-ulum kutuban ahsana ta'lifaha. Dan dalam setiap keilmuan tadi, fikihnya,
kemudian ilmu khilaf, ilmu jadal, ilmu mantik, ilmu falsafah. Itu Imam Ghazali memiliki kitab-kitab dalam semua bidang itu. Dan kitabnya bukan kitab yang remeh-temeh, kitabnya semua berbobot, menunjukkan bahwasanya keilmuan Imam Ghazali sangat luas dan juga sangat mendalam. Wa kana al-Ghazali radhiyallahu anhu syadidadz dzaka, sadidan nadhari. Beliau sangat cerdas. Kemudian beliau ketika meneliti, analisanya juga tajam. Qawiyal hafidhah, kuat hafalannya. Ba'idal ghawri, ketika beliau mengkaji sesuatu, beliau mengkaji secara mendalam. Ghawasan 'alal ma'ani, menyelam dalam makna suatu kalimat. Munadhiran mihjajan, dan beliau juga sering mendebat orang-orang yang tidak sepaham dengan beliau karena ingin menjaga agama ini, maka disebut dengan Hujjatul Islam. Walamma mata Imamul Haramaini Al-Juwaini kharaja Al-Ghazali qasidan al-wazir Nizamul Mulk. Ketika Imamul Haramain, guru beliau Imam Al-Juwaini meninggal, Imam Ghazali keluar ingin bertemu dengan Nizamul Mulk. Wa kana majlisuhu majma'a ahli ilmi. Majelisnya Imam Ghazali ini menjadi perkumpulan para ahli ilmu. Fanadhara al-a'immata al-ulama'a fi majlisihi. Ya. Kemudian beliau berdebat dengan para ulama di majelis itu. Wa dhahara kalamuhu alaihim. Dan pendapat Imam Ghazali menang di antara perkataan para ahli ilmu di majelis itu. Wa'tarafu bi fadlihi, kemudian mereka mengakui keilmuan Imam Ghazali. Talaqahu as-sahibu bit ta'zim wat tabjil. Kemudian akhirnya Imam Ghazali ini dihormati dan dihargai, dimuliakan karena tahu orang-orang bahwasanya Imam Ghazali ini bukan orang yang sembarangan. Wa wallahu tadrisa madrisatin nizamiyah. Ya, jadi ketika tadi Nizamul Mulk, ya tahu bahwasanya Imam Ghazali ini pakar, ya, karena dalam majelisnya Nizamul Mulk tadi Imam Ghazali mampu berargumen dan mengalahkan orang-orang yang ada di situ, bahkan para ulama dan cendekiawan. Imam Ghazali kemudian diamanahi oleh Nizamul Mulk, seorang menteri ini, untuk mengajar di madrasah nizamiyah di Baghdad, sana arba'in wa thamanina wa arba'imi'atin, di tahun 484 Hijriah. Ya, jadi beliau lahir 450 Hijriah. Beliau sudah menjadi guru besar di usia di tahun 484, sekitar 34 tahun. Beliau sudah menjadi guru besar, profesor, sudah mengalahkan pakar-pakar itu. Ya kan? Faqadimaha fi tajammulin kabirin wa talaqahu an-nas wa nafadat kalimatuhu wa adumat hashmatuhu hatta ghalabat ala hashmatil umara wal muzara. Dan beliau ketika datang, ya karena orang sudah tahu, ya, dengan keagungan Imam Ghazali, dengan kemuliaan Imam Ghazali tadi, maka orang menerima dengan baik, disambut dengan luar biasa, sehingga kalimat-kalimatnya itu didengar oleh orang-orang. Bahkan kadang-kadang kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu mengalahkan kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan para umara dan wuzara, para pemimpin, ya, para amir dan para menteri. Wa ajabal khalqa husnu kalamihi wa kamalu fadlihi wa fasahatu lisanihi. Kemudian juga orang-orang terpukau, terpesona, takjub, ya, dengan kebagusan perkataan Imam Ghazali, dengan kesempurnaan kemuliaan Imam Ghazali, dengan kefasihan bahasa apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Wa nukatuhud daqiqah, dan juga poin-poinnya, artinya dalam dia mengambil suatu kesimpulan itu sangat bagus gitu ya, untuk mengambil intisari dari suatu ilmu. Wa isyaratuhu al-latifah, dan isyarat-isyaratnya yang lembut. Wa ahabbuhu, maka mereka pun mencintai. Wa ahabbuhu, mereka orang-orang itu akhirnya mencintai Imam Ghazali. Wa aqama ala tadrisil ilm wa nashrihi bit ta'lim wal futya wat tasnif muddatan. Akhirnya kemudian beliau mengajar ilmu, menyebarkan ilmu dan berfatwa, kemudian menulis buku. Kana 'azimal jahi 'aliyar rutbah. Beliau termasuk orang yang wibawanya besar, ya kan? 'Aliyar rutbah, tinggi maqamnya. Masmu'ul kalimah, kalimatnya didengar. Masyhurul ism, namanya populer.
tudrabu bihil amthal, sampai dijadikan sebagai peribahasa atau kiasan gitu ya. Artinya kalau orang yang terkenal seperti Ghazali, jadi sudah menjadi seperti permisalan, contoh gitu ya. Kalau kita melihat orang cerdas seperti Pak Habibie, karena saking cerdasnya Pak Habibie sehingga sudah menjadi peribahasa gitu, menjadi permisalan. Nah, Imam Ghazali karena saking masyhurnya sehingga orang kalau mengatakan orang ini terkenal seperti Imam Ghazali karena saking terkenal. Wa tushaddu ilaihi rihal, dan juga menjadi tujuan para pencari ilmu. Hatta syarufat nafsuhu ala kulli jah, sampai beliau ini mendapatkan ya semua keagungan, kemuliaan itu. Wa taraka dzalika kullahu wara'a dhahrihi wa rahala ila baitillah. Setelah itu ternyata beliau justru meninggalkan semua popularitas, kemuliaan, keagungan, pandangan manusia yang sedemikian besar terhadap beliau, itu beliau tinggalkan. Kemudian beliau rahala ila baitillahil haram fi Makkahil Mukarramah. Beliau kemudian hijrah pergi ke Masjidil Haram di Mekah. Orang dengan sedemikian populer, dengan sedemikian nama baik, dengan sedemikian wibawa, kemudian ditinggalkan. Inilah Imam Ghazali. Banyak orang sekarang mencari popularitas, mencari nama baik, ya kan, ingin dikenal orang, bahkan kadang-kadang melakukan sesuatu yang haram supaya bisa dikenal orang, supaya bisa terkenal, ya, supaya bisa ini itu, ya kan, dipandang jadi tokoh dan lain sebagainya. Imam Ghazali semua sudah dapat itu, tapi bukan malah diambil. Ketika mendapatkan semua itu, beliau justru merasa ada yang kosong dalam hatinya. Akhirnya beliau tinggalkan. Beliau kemudian pindah, ya, mendatangi Mekah di Masjidil Haram. Fa kharaja ila al-hajj fi syahri dzil hijjah sanah 88. Beliau melaksanakan ibadah haji di tahun 488 Hijriah. Wastanaba akhahu fit tadris di Baghdad. Kemudian meminta saudaranya untuk menggantikannya mengajarkan ilmu yang beliau sampaikan, ya. Artinya kursi yang kosong yang beliau tinggalkan itu saudaranya Ahmad tadi disuruh untuk menggantikannya. Wa dakhala Dimashq ba'da 'udatihi min al-hajj fi sanah 89 wa 400. Beliau kemudian dari Masjidil Haram, dari Makkah Al-Mukarramah tadi, setelah melaksanakan ibadah haji, beliau enggak pulang ke Tus, enggak pulang ke Baghdad, tapi beliau justru pergi ke Damaskus di tahun 489 Hijriah. Falabitha fiha ayyaman yasira. Di situ beliau tinggal sebentar, tsumma tawajjaha ila Baitul Maqdis. Setelah dari situ beliau berpindah lagi ke Baitul Maqdis di Palestina, Yerusalem. Fajawara rabbahu muddatan. Beliau iktikaf di sana. Ya, beliau memiliki satu tempat khusus yang beliau beribadah. Ya, bermunajat kepada Allah. Jawara rabbahu, artinya bertetangga dengan Allah, maksudnya beliau benar-benar di situ fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala muddatan, dalam suatu waktu. Tsumma 'ada ila Dimashq, kemudian kembali lagi beliau ke Damaskus. Wa i'takafa bil manaratil gharbiyah minal jami'. Beliau i'tikaf di menara bagian barat di Masjid Umawi, masjid di Damaskus. Wa biha kanat iqamatuhu, disitulah beliau tinggal. Nah, jadi beliau dari Mekah ke Damaskus sebentar, kemudian ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis kemudian beliau kembali lagi ke Damaskus. Thumma sadafa dukhulahu yawman al-madrasah al-aminah fawajada al-mudarris yaqul thumma sadafa dukhuluhu yawman al-madrasah al-aminah fawajada al-mudarris yaqulu qala al-Ghazali wa huwa yadrusu kalamahu fa khashiya al-Ghazali ala nafsihi. Suatu kali dia masuk ke suatu sekolah begitu. Di sekolah itu dia mendengar ada orang mengatakan Imam Ghazali mengatakan. Artinya orang ini mengkaji perkataan Imam Ghazali atau mengajarkan perkataan Imam Ghazali. Beliau mempelajari pemikiran Imam Ghazali. Kita biasanya kalau nama kita disebut atau ilmu kita diajarkan atau apa yang kita sampaikan kemudian dimuliakan oleh orang, dinilai sehingga diajarkan ke orang lain, kita senang. Pasti dong kita bangga apa yang kita sampaikan ternyata disampaikan oleh orang lain untuk diajarkan. Imam Ghazali justru tidak. Ketika beliau mendapati nama beliau disebutkan, pendapat beliau dikaji, itu beliau fa khasyal Ghazali ala nafsihil ujub. Beliau justru takut ada sifat ujub yang muncul. Takut nanti jadi sombong. Nama saya keren ini.
pemikiran saya dikaji, ilmu saya diajarkan. Fafaraqa Dimask, kemudian beliau justru meninggalkan kota Damaskus. Wa akhadha yajulu fil bilad, beliau kelilinglah di negara-negara. Fadakhala Misra, beliau masuklah ke Mesir. Wa tawajjaha ila Iskandariyah, kemudian beliau berpindah ke Iskandaria, Alexandria. Fa aqama biha muddatan, di Alexandria itu beliau tinggal sementara waktu. Wa qila innahu azama 'ala al-madyi ila Sultan Yusuf ibnu Tashfin, Sultan al-Maghrib, lima balaghahu min adlihi. Dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya beliau ini dari Iskandaria, Alexandria, beliau ingin ke Maroko. Di sana ada seorang pemimpin yang sangat adil namanya Yusuf bin Tashfin, sehingga beliau ingin bertemu dengan Yusuf bin Tashfin karena terkenal dengan keadilannya. Fabalaghahu mautuhu, ternyata beliau dapat kabar Yusuf bin Tashfin ini sudah meninggal. Wastamarra yajulu fil buldan hatta 'ada ila Khurasan. Akhirnya beliau berkelana lagi ke negara-negara. Akhirnya sampai kembali ke Khurasan. Wa darrasa bil madrasatin nizamiyah binaisabur muddatan yasirah. Beliau kemudian mengajar di madrasah nizamiyah di satu daerah namanya Naisabur dalam waktu yang singkat. Yani enggak lama itu ngajarnya. Tsumma raja'a ila Tus, kemudian beliau kembali ke Tus, daerah asalnya. Wattakhadha ila janibi darihi madrasatan lil fuqaha. Beliau menggunakan satu tempat, ya, di samping rumahnya itu dibuat satu madrasah untuk para ahli fikih. Wa khanqah lis-sufiyah. Kemudian ada juga tempat khanqah, ini tempat yang biasanya digunakan oleh orang-orang sufi. Wa wazza'a awqatahu ala wadha'if min khatmil Qur'an wa mujalasati arbabil qulub wa tadris li talabatil ilmi wa idamatis salati was siyami wa sairil ibadat. Ketika kembali ke Tus tadi itu, Imam Ghazali membagi waktunya yang pertama untuk menghatamkan Quran. Jadi baca Quran sampai berkali-kali khatam. Kemudian mujalasati arbabil qulub. Beliau bermajelis dengan orang-orang yang ingin mensucikan hati. Wa tadris li talabatil ilmi, ngajar ilmu kepada para pembelajar. Wa idamatis shalah, memperbanyak salat. Wasyam, beliau juga memperbanyak puasa. Wasairil ibadat, dan ibadah-ibadah yang lain. Ila an intaqala ila rahmatillahi ta'ala wa ridwani, sampai beliau meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah. Wa kanat wafatuhu bitus, beliau meninggalnya di Tus. Beliau lahir di Tus, berkelana sedemikian rupa, ya kan, punya popularitas yang tinggi. Beliau tinggalkan, ya, kemudian beliau kembali ke Tus lagi. Di situ beliau ngajar, ya kan, beliau beribadah, beliau fokus untuk memperbanyak amalan-amalan sebagai bekal akhirat. Akhirnya beliau meninggal juga di Tus. Fi yaumil itsnaini rabi' ashar Jumadal Akhirah, pada hari Senin tanggal 14 Jumadal Akhir, sana khamsin wa khamsimi'atin Hijriyah, di tahun 505 Hijriah. Wa umruhu khamsun wa khamsuna sana, umur beliau 55 tahun. Beliau lahir di tahun 450 dan meninggal 505 Hijriah, umurnya 55 tahun. Wa qala Abul Faraj Ibnu Al-Jauzi fi kitabihi Ats-Tsabat 'inda al-Mamat, dalam kitab Ats-Tsabat 'inda al-Mamat karya Al-Imam Abul Faraj Ibnu Al-Jauzi dikatakan, qala Ahmad akhul Imam Al-Ghazali, Ahmad saudaranya Imam Ghazali mengatakan, lamma kana yaumal itsnaini waqtas subhi, di hari Senin saat subuh, tawadda'a akhi Abu Hamid wa shalla, saudara saya Abu Hamid Al-Ghazali wudu kemudian salat. Wa qala alayya bil kafan, dia mengatakan, beri saya kafan saya. Fa akhadahu wa qabbalahu, kemudian diambillah kafan itu, diberikan kepada beliau dan dicium oleh beliau. Wa wada'ahu ala ainaihi, diletakkan di kedua matanya. Wa qala sam'an wa ta'atan lid-dukhuli 'ala al-malik, kami mendengar dan kami patuh, kami siap-siap untuk berhadapan dengan raja, kami siap-siap untuk menghadap raja. Thumma madda rijlaihi wastaqbala al-qiblah, beliau kemudian menelonjorkan kakinya, membentangkan kakinya menghadap kiblat. Wa mata qabla al-isfar,
beliau kemudian meninggal sebelum waktu isfar. Qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Ini diantara sejarah atau biografi singkat dari Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari biografi Imam Ghazali ini. Yang pertama, Imam Ghazali lahir dari seorang ayah yang saleh. Seorang ayah yang tidak mau makan kecuali dari usaha tangannya sendiri, tidak meminta-minta. Yang kedua, ayah Imam Ghazali ini termasuk orang yang suka dengan majelis ilmu. Dan dia menghormati ulama. Dia memuliakan ulama. Bahkan seringkali membantu bersedekah kepada ulama. Dan setiap kali bermujalasah dengan ulama, ngaji dengan ulama, ayahnya ini selalu berdoa supaya anak-anaknya termasuk Muhammad ini Al-Ghazali bisa menjadi seperti mereka. Maka alhamdulillah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab itu. Dari sini maka ketika kita ingin anak keturunan kita menjadi baik, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita juga harus menjadikan diri kita baik terlebih dahulu. Karena buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau kita menjadi pribadi yang baik, insya Allah mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak keturunan yang baik. Yang kedua, ketika kita menginginkan anak kita jadi ulama, maka dekatilah ulama, muliakan ulama, ya kan? Hormati ulama, bantu mereka, berbuat baik kepada mereka. Dengan itu, insya Allah Allah jadikan anak-anak kita menjadi ulama. Yang ketiga, jangan lupa berdoa, selalu mendoakan anak-anak kita. Ya, ingin jadi apa anak kita? Ketika kita melihat orang yang berhasil, maka kita berdoa, ya Allah jadikan anak saya seperti si fulan yang berhasil itu. Ketika ingin anak kita jadi si fulan, kita melihat ada orang yang menonjol dalam suatu hal yang kita ingin anak kita seperti itu, kita berdoa. Ya. Itu mudah-mudahan bisa menjadi salah satu wasilah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Itu yang pertama yang bisa kita ambilnya dari orang tua Imam Ghazali. Yang kedua, Imam Ghazali ini dalam perjalanan mencari ilmunya sedemikian rupa tadi ya. Beliau bersungguh-sungguh ketika belajar. Jadi bukan malas-malasan atau sekedar belajar, tapi bersungguh-sungguh. Jadda wajtahada. Beliau melazimkan belajar dengan Imam Al-Juwaini. Ya, dengan Imamul Haramain, Abul Ma'ali Al-Juwaini sampai menjadi pakar dalam banyak bidang ilmu gitu. Kemudian pelajaran yang lainnya tentang niat dalam belajar. Imam Ghazali mengatakan, "Talabtul ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah." Aku pernah belajar untuk mendapatkan makanan tadi, tapi ilmu itu enggak sampai. Justru ketika dijadikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dia sampai. Artinya ketika kita belajar, niat kita pertama adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar, maka kita belajar. Allah ingin supaya umatnya ini tidak bodoh. Maka kita ketika belajar, kita niatkan untuk memberantas kebodohan. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Karena yang lainnya boleh, tetapi jangan dijadikan sebagai niat awal. Karena niat karena Allah itu seperti angka, dia angka 1. Niat-niat yang lainnya boleh ditambah dengan 000. Angka 1 kita niatkan karena Allah. Kita tambah dengan niat-niat yang lain, berarti 1 tambah 0, 10. Ada niat yang lain tambah 0 lagi jadi 100. Ada niat yang lain tambah 0 lagi jadi 1000 dan lain sebagainya. Tapi kalau semuanya nggak ada niat karena Allah, maka kita hanya mengumpulkan 000. Apalagi kalau niat itu hanya karena dunia, karena pangkat jabatan, ya, atau karena pekerjaan dan lain sebagainya. Memang bisa jadi seorang itu mendapatkan pekerjaan, tetapi sejatinya dia hanya mengumpulkan 000 karena tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana zuhudnya Imam Ghazali. Sekarang banyak orang yang mencari popularitas. Dia berbuat sedemikian rupa supaya menjadi orang yang terkenal. Tapi Imam Ghazali ketika dia terkenal, justru dia tinggalkan semua kepopuleran itu. Ya, semua nama baik yang orang sampaikan kepada beliau, ya kan? Ya, pembicaraannya didengar beliau ini. Kemudian petuahnya juga ditaati dan lain sebagainya, bahkan sampai mengalahkan para pemimpin gitu dan para wazir, para menteri. Dan Imam Ghazali meninggalkan itu, justru meninggalkan itu, dan beliau kemudian berkelana ke beberapa negara,
Bahkan ketika beliau kemudian mendengar ada orang yang pernah menyebut namanya karena mengkaji ilmunya, pemikirannya, beliau juga tidak mau di situ. Takut ujub, takut sombong. Ya Allah, nanti dipuji orang terlalu berlebihan. Akhirnya beliau pergi dari Damaskus dan akhirnya beliau juga kembali ke Tus dan menghabiskan sisa usianya itu untuk ibadah, kemudian untuk mengajarkan ilmu. Itu diantara biografi singkat dari Imam Ghazali. Ada beberapa nasihat dari Imam Ghazali yang bisa kita ambil. Di sini disebutkan, Anwarul ulumi lam yuhjab minal qulubi li bukhlin wa man'in min jihatil mun'im ta'ala an dzalika bal li khabathin wa kaduratin wa syughlin min jihatil qulub. Cahaya ilmu itu tidak terhijab, artinya tidak sampai ke dalam hati seseorang, bukan karena Allah pelit, bukan karena pemberi ilmu ini pelit, ya kan? Karena Allah yang memiliki ilmu ini tidak pelit, Allah dermawan, tetapi adalah karena buruk, keruh dan sibuknya hati untuk menerima. Artinya kalau ilmu nggak sampai kepada kita, bukan berarti Allah pelit kepada kita, tapi karena mungkin hati kita ini yang kotor atau hati kita terlalu sibuk di luar ilmu. Fa innaha kal awani ma damat mamlu'atan bil ma'i la yadkhuluhal hawa. Karena hati ini seperti tempat. Tempat itu kalau dia penuh dengan air, maka udara tidak bisa masuk. Wal qalbul masyghulu bi ghairillah la tadkhuluhul ma'rifatu bi jalalihi. Maka hati yang sudah penuh dengan selain Allah nggak akan bisa dimasuki oleh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nggak akan bisa dimasuki oleh ma'rifah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat yang lain dari Imam Ghazali, jala'ul qulubi wal absari yahsulu bidzikri wa la yatamakkanu minhu illa alladzina taqaw. Kesucian hati dan mata hati, ya, itu didapatkan dengan zikir, dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan didapatkan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Fattaqwa babuz zikri. Takwa adalah pintu untuk zikir. Wa dzikru babul kashfi. Dan zikir adalah pintu untuk menyingkap suatu rahasia. Wal kashfu babul fawzil akbar. Dan ketika orang sudah tersingkap rahasia, maka dia akan mendapatkan keuntungan atau kemenangan yang besar. Qalbul mu'min la yamut wa ilmuhu 'indal mauti la yanmahi wa safa'uhu la tatakaddar wa ilaihi asyara al-Hasan biqaulihi at-turabu la ya'kulu mahallal iman. Hati orang yang beriman itu tidak mungkin dia mati. Dan ilmunya ketika dia meninggal juga tidak akan habis. Dan kesuciannya tidak akan pernah keruh. Karena itulah Al-Hasan Al-Basri mengatakan, tanah itu tidak akan mampu memakan tempatnya iman. Artinya orang yang beriman tadi, hatinya nggak akan bisa dimakan. Artinya ketika orang itu beriman, selama hidupnya dia baik, walaupun dia sudah meninggal, maka nama baiknya akan selalu dikenang, sehingga tanah itu nggak bisa menghilangkan nama baiknya. Di antara nasihat yang lain, mahma ra'aital ulama yataghayaruna wa yatahasaduna wa la yata'anasuna fa'alam annahum ishtarul hayatad dunya bil akhirah fahum khasirun. Ketahuilah ketika kamu melihat ulama itu saling iri dengki, ya kan? Kemudian saling berebut posisi atau saling salah menyalahkan untuk mendapatkan keuntungan, maka ketahuilah bahwasanya mereka telah membeli kehidupan dunia dengan harga akhirat mereka. Artinya mereka mendahulukan dunia daripada akhirat. Wahum khasirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Maka kita lihat kalau semuanya ada seorang tokoh agama yang justru suka menghujat, suka menyalahkan orang, ya kan? Suka menghina orang dan lain sebagainya, atau saling iri dengki, ya kan? Maka itu kata Imam Ghazali, mereka itu sudah terpedaya oleh kehidupan dunia. Asyaddun nasi hamaqatan aqwahum i'tiqadan fi fadli nafsihi. Orang yang paling bodoh adalah orang yang paling besar meyakini keagungan dirinya. Artinya orang yang menganggap dirinya mulia itu adalah orang yang paling bodoh. Wa athbatun nasi aqlan asyadduhum ittihaman li nafsihi. Orang yang paling cerdas adalah orang yang meragukan kapasitas dirinya. Artinya dia itu yang merasa
tidak yakin kalau dia sebagai orang yang baik. Dia merasa dirinya ini banyak kekurangan. Itulah sebenarnya orang yang paling cerdas, kata Imam Ghazali. Orang yang justru pede dengan kemuliaannya, dengan kebaikannya, itu adalah orang yang paling bodoh. Mahma ra'aita insanan sayyi'adh dhanni billah taliban lil 'uyub fa'lam annahu khabithun fil batin. Ketahuilah, ketika kamu melihat orang itu suka berburuk prasangka dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencari-cari aib orang lain, maka sebenarnya orang itu batinnya buruk. Wal mu'min salimus sadri fi haqqi kafatil khalqi. Dan orang yang mukmin itu hatinya selalu lapang, selamat ya dalam masalah hak-hak orang lain. Artinya tidak pernah menyakiti orang lain. Dia selamat dari hak-hak orang lain. Artinya enggak ada hak orang lain itu yang diambil atau dicederai oleh dia, orang yang beriman. Kemudian nasihat yang lain kita baca ya. Mungkin ini kita baca terakhir. Haqiqatu dzikri la tatamakkanu minal qalbi illa ba'da imaratihi bittaqwa. Hakikat zikir tidak akan didapatkan dalam hati seseorang kecuali dengan memakmurkan dengan takwa, memakmurkan hati dengan takwa. Wa tathiruhu minas sifatil madhmumah, dan membersihkannya dari sifat-sifat yang tercela. Wa illa fayakunu dzikru haditha nafsin. Kalau semuanya tidak seperti itu, maka justru membanggakan diri sendiri. Wala sultana lahu 'alal qalbi, enggak ada kekuatan dalam hati. Wala yadfa'u syaitan, dan dia tidak bisa menghindarkan syaitan. Artinya kalau zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tidak diikuti dengan takwa dalam hati, tidak membersihkan seorang dari sifat-sifat yang tercela, maka itu justru menjadi sekedar hadithu nafsin, ya, pembicaraan saja. Atau ya orang seperti bibirnya hanya bergerak begitu, tidak ada artinya ya, dan tidak ada kekuatan untuk menghindarkan diri dari godaan syaitan. Dan Imam Ghazali punya banyak sekali kitab ya, di antara karya-karya beliau ada Al-Wasit, Al-Basit, Al-Wajiz dalam kitab fikih. Ada yang paling populer kitab Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Mustasfa dalam ilmu usul fiqh, Tahafatul Falasifah. Beliau mengkritik para filosof. Wal Maqsad Al-Asna fi Syarhi Asma'illahil Husna. Tentang Asmaul Husna juga beliau punya. Mishkatul Anwar Al-Iqtisad fil I'tiqad, Ma'arijul Quds fi Ahwalin Nafs, Maqasidil Falasifah, Tanzihul Quran anil Mata'in, Al-Ma'arif Al-Aqliyah, Fadaihul Batiniyah, keburukan-keburukan, aliran-aliran kebatinan, dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab Imam Ghazali, dan kitab-kitab itu alhamdulillah Allah berikan keberkahan sehingga sampai sekarang banyak kitab-kitab itu dikaji, dipelajari ya, di pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama, bahkan di universitas-universitas dijadikan tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Ini diantara keberkahan ilmu. Imam Ghazali ini walaupun usianya singkat, hanya sekedar 55 tahun, tetapi manfaatnya bisa dirasakan sampai sekarang, dan orang masih menganggap beliau hidup karena karya-karyanya masih selalu dikaji. Karena itulah sebenarnya usia seseorang itu bukan ketika dia hidup, tapi justru setelah dia hidup. Usia ketika hidup bisa cuma 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi usia setelah hidup bagaimana orang itu dikenang itu lebih panjang. Wa dzikru lil insani umrun tsani, kata Ahmad Syauqi. Dan ingatan seseorang ya, setelah kematiannya itu adalah usia yang kedua, dan justru bisa jadi itu adalah usia yang sejati, usia sebenarnya begitu. Dan ulama-ulama kita juga dulu banyak yang usianya singkat tetapi sampai sekarang masih dikenang, masih diingat, dan masih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Itu yang bisa kita kaji untuk kesempatan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.